bahkan yang lebih hebatnya jamaah, baru-baru ini kita mendengar ada berita yang viral, yang mana berita tersebut dilakukan secara sepihak, pemblokiran di mana-mana terhadap rekening-rekening yang dianggap tidak aktif. Ini merugikan bangsa. Ini tidak pro kepada rakyat. Ini tidak pro kepada masyarakat. Wahai para pemimpin bangsa, wahai presiden, wahai menteri, wahai anggota DPR, wahai gubernur, wahai bupati, wahai camat, wahai lurah, wahai Pak RT, wahai Pak RW, engkau akan dimintai pertanggungjawaban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau bermain-main dengan kesejahteraan rakyat, ketika kau bermain-main dengan amanah rakyat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnatu nabiyyih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebebasan dan nikmat kemerdekaan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting sekali adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dengannya kita hidup dan yang mana dengannya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah, dan kita dijauhkan dari sifat kufur apalagi ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam, tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang aku cintai karena Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Baik salatnya, baik pula seluruh amalnya. Buruk salatnya, maka buruk pula seluruh amalnya.
amalnya. Maka oleh kerana itu jamaah kaum muslimin yang aku cintai kerana Allah tabaraka wa taala, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 3 kelompok manusia yang solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok manusia yang solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak naik ke langit walau hanya sejengkal dari atas kepala mereka. Terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah, terdapat dalam kitab Mishkatul Masabih di nomor 1128 dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah tabaraka wa taala meridainya. Ia berkata, sami'tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 kelompok manusia yang salatnya tidak naik ke langit, ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah walau hanya sejengkal dari atas kepala mereka. Siapakah 3 kelompok berikut? Maka oleh karena itu dengarkan baik-baik wahai saudaraku yang aku cintai kerana Allah tabaraka wa taala. Kelompok pertama yang salatnya ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah, tak naik ke langit walau hanya sejengkal dari atas kepalanya adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami sekelompok kaum, seorang laki-laki yang mengimami sekelompok makmum. Kaum itu, makmum itu benci kepada dirinya. Maknanya jamaah, imam yang dibenci oleh makmumnya. Berapa banyak imam yang mereka hanya pandai mengimami manusia, moralnya, akhlaknya, lisannya, muamalahnya, perbuatannya, sikapnya tak mencerminkan sebagai seorang imam. Hati-hati wahai para imam. Fikih sangat selektif, sangat ketat ketika membicarakan perkara tentang imam. Hati-hati wahai para imam, kecil ataupun besar, muda ataupun tua, biasa ataupun faqih ataupun ulama. Ketika kau dibenci oleh makmummu dikarenakan muamalahmu, dikarenakan sikapmu, perbuatanmu, lisanmu dan karakteristikmu yang merugikan banyaknya masyarakat, maka imam-imam seperti ini terancam solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak imam yang berlomba-lomba melagu-lagukan bacaan Al-Quran, sementara mereka lupa untuk menjaga hablum minan nas, hubungan baik sesama manusia, menyakiti hati makmumnya. Bahkan yang lebih parahnya jemaah, ada imam yang provokator, mengadu domba, menghembuskan narasi-narasi adu domba yang menciptakan terjadinya perpecahan belah di tengah jamaahnya, perpecahan belah di tengah makmumnya, perpecahan belah di tengah masyarakatnya. Imam itu panutan. Ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, ketika mereka ditanya tentang makom imam, mereka berbicara kehati-hatian. Ketika engkau belum pantas untuk menjadi imam, maka jangan pernah layakkan dirimu untuk memimpin banyak orang, karena engkau akan membawa tanggung jawab yang besar. Engkau akan membawa tanggung jawab yang besar. Engkau menanggung dosa makmummu, dan engkau ketika dibenci oleh makmummu, maka yang menjadi taruhannya adalah solat yang kau kerjakan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadits berikut ini, beliau mengatakan hadits ini bukan hanya berlaku untuk imam saja. Imam itu bermaknakan pemimpin. Jadi hadits ini itu mencakup pemimpin-pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang dibenci oleh masyarakatnya, yang menghadirkan kebencian dari pengkhianatan, kerakusan para pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi jamaah kaum muslimin, di samping imam yang dibenci oleh makmumnya, Al-Imam Ibnu Hajar mensyarahkan hadits tersebut, menjelaskan bahwasanya hadits ini mencakup
rakyat yang membenci pemimpinnya. Kebencian rakyat, kebencian masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang merugikan, yang menyengsarakan masyarakatnya. Kita perhatikan jemaah, kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, perampasan, penggusuran, anak-anak kelaparan, banyaknya pengangguran. Bahkan yang lebih hebatnya jemaah, baru-baru ini kita mendengar ada berita yang viral, yang mana berita tersebut dilakukan secara sepihak, pemblokiran di mana-mana terhadap rekening-rekening yang dianggap tidak aktif. Ini merugikan bangsa. Ini tidak pro kepada rakyat. Ini tidak pro kepada masyarakat. Wahai para pemimpin bangsa, wahai presiden, wahai menteri, wahai anggota DPR, wahai gubernur, wahai bupati, wahai camat, wahai lurah, wahai Pak RT, wahai Pak RW, engkau akan dimintai pertanggungjawaban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kau bermain-main dengan kesejahteraan rakyat, ketika kau bermain-main dengan amanah rakyat, kau lahirnya rakyat dan akan kembali menjadi rakyat. Ingat, semua apa yang kau buat, semua apa yang kau lakukan, kebijakan-kebijakan yang kau lakukan, kebijakan yang kau buat ketika menyengsarakan masyarakat, merugikan rakyat, engkau akan terdampak nantinya pada hari kiamat dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mau memandang wajahmu. Allah tidak akan mau melihat wajahmu. Jangankan kau masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun kau tak akan bisa. Wahai para pemimpin, wahai para pemimpin, dari presidennya, dari menterinya, dari DPR-nya, dari provinsinya, dari kotanya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, lurahnya, RW-nya, RT-nya, dengarkan baik-baik sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpin. Di mimbar yang mulia ini, khatib mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin kita, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bangsa di bulan kemerdekaan ini, kita betul-betul merasakan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang hakiki yang dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, bukan pemimpin-pemimpin yang khianat. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kelompok kedua jamaah, kelompok kedua saudaraku yang aku cintai karena Allah, yang mana solat mereka tak diterima oleh Allah, ditolak, bahkan tak naik ke langit walau hanya sejengkal dari atas kepalanya, yaitu wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, istri yang tidur sementara suaminya murka kepada dirinya. Maknanya adalah istri-istri durhaka. Pengadilan agama mencatat kasus perceraian yang terjadi sejak tahun 2024 sampai tahun 2025 ini itu sudah mencapai hampir sekitar 6.000 kasus perceraian. 6.000 kasus perceraian itu bukan angka yang kecil jamaah. Perceraian itu dipicu dari banyaknya perselingkuhan. Istri-istri yang nusyuz, istri-istri yang durhaka kepada suaminya, istri-istri yang tidak qanaah, istri-istri yang orientasinya dunia, yang tidak pernah bersyukur atas pemberian suaminya. Istri-istri durhaka terancam solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita perhatikan jemaah, istri-istri yang ketika diberikan oleh suaminya, mereka tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya tersebut. Kita lihat berita-berita di media sosial, berapa banyak kasus-kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak istri di saat suaminya sedang pergi bekerja. Di samping kau disiksa oleh Allah, solat yang kau kerjakan tak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias ditolak untuk selama-lamanya. Istri yang solehah adalah istri yang mengajak suaminya untuk meningkatkan taat dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ketiga yang solatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa akhawani mutasariman, dua orang saudara yang saling tidak bertegur sapa. Dua orang saudara yang saling bermusuhan.
Dua orang saudara yang tidak bertegur sapa, mau berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang lebih mirisnya jamaah, banyak di antara kita yang menyibukkan diri dalam mengurus rumah Allah, terjadinya perselisihan hati, terjadinya persengketaan hati antara pengurus lama dengan pengurus baru. Khatib tidak menyindir, kaji khatib, khutbah khatib buka kulit tanpa isi. Apa yang khatib lihat betul-betul fakta terjadi. Banyak terjadi perselisihan, perkelahian, persengketaan, bahkan perkelahian itu terjadi di rumah Allah, bukan di pasar. Beda kebijakan, beda pendapat, berselisih, bertengkar, tak bertegur sapa, pindah masjid, pindah musola. Ada jamaah yang tak bertegur sapa dengan jamaah lainnya. Ada bendahara tak bertegur sapa dengan ketuanya. Ada sekretaris tak bertegur sapa dengan bendaharanya. Ada imam tak bertegur sapa dengan makmumnya. Ada makmum tak bertegur sapa dengan imamnya. Ada istri tak bertegur sapa dengan suaminya. Ada suami tak bertegur sapa dengan iparnya. Bahkan ada anak yang tak bertegur sapa dengan ibu kandung dan orang tua kandungnya. Saudaraku, hidup ini akan berjalan menuju kematian. Untuk apa kau pertahankan ego dan sombongmu sampai kau susah minta maaf, sampai kau susah memberi maaf? Sampai kapan kau pertahankan kesombonganmu, keangkuhanmu, keegoanmu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan engkau susah minta maaf, susah memberi maaf. Bukankah Allah Jalla Jalaluh Maha Pemaaf? Bukankah Nabi kita itu orangnya pemaaf? Kenapa kau menyimpan dendam untuk saudaramu? Kenapa kau menyimpan kebencian untuk saudaramu? Bukankah Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, laisa minna man yahjuru akhahu fawqa thalatha ayyam, bukan dari kelompok kami orang yang tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Hati-hati wahai saudaraku, kau yang tak bertegur sapa dengan tetanggamu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, salat kita akan menjadi taruhannya. Hati-hati, karena sungguhnya tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya melainkan mereka yang gemar memutuskan tali silaturrahmi. Jadi oleh karena itu, inilah 3 kelompok manusia yang solatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak naik ke langit walau hanya sejengkal dari atas kepala mereka. Yang pertama, imam yang dibenci oleh makmumnya atau pemimpin yang dibenci oleh masyarakatnya. Yang kedua, istri durhaka. Yang ketiga, 2 orang saudara yang saling tak bertegur sapa sampai mereka bermaafan, barulah Allah menurunkan rahmat untuk mereka berdua. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tukhlina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdillah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala
ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.